Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program yang sangat memberkati kita. Bagaimana kita semakin mengerti akan kehendak Allah. Dan saya percaya sepanjang saudara mengikuti kelas Bible Study, saudara betul-betul punya kerinduan untuk mengerti akan firman Tuhan. Bukan lewat cara-cara manusia, tapi lewat cara-cara Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin terakhir kita belajar tentang imamat yang keempat, ya, tentang korban penebus dosa. Hari ini kita akan belajar tentang korban penebus salah. Nah, ini apa lagi nih ya saudara? Kok ada korban penebus dosa dan ada korban penebus salah? Kok jadi makin rumit ya Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Mengikut Tuhan bukannya simpel-simpel saja gitu. Saya mau katakan ya, kita maunya simpel-simpel saja saudara. Kita maunya yang gampang-gampang saja. Tapi kalau itu kita lakukan, maka kita disebut sebagai anak gampangan, bukan? Tuhan memberikan hukum, Tuhan memberikan peraturan supaya kita menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita pelajari tentang korban penghapus salah ini saudara, atau penebus salah ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya mata kita dicelikkan Tuhan, sehingga mengerti akan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan mengurapi kami, supaya kami layak dan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan
Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ini kami Tuhan, Ya Bapa, mau ku sembahkan. Ya Tuhan, mau tinggikan Engkau ku senantiasa. tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidup kami selalu. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Di hadapan-Mu Tuhan, kami sujud menyembah. Di hadapan-Mu Allah yang kudus, Kau yang melayakkan kami, Kau yang menyucikan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Layakkan dan sucikan dan kuduskan hati ini supaya kami layak menghadap hadirat, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, rohku, kami serahkan, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan.
Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kami mau tinggikan Engkau senantiasa. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau ya Yesus. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau. Tiada lain Terima kasih. seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ini pernyataan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau mengatasi segala-galanya. Engkau yang membawa kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami disempurnakan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Lewat korban penebusan dosa itu, kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Siapa Allah yang seperti itu? Selain Engkau tidak ada ya Tuhan. Siapa Tuhan seperti Engkau? Tidak ada yang seperti Engkau. Oleh sebab itu, dari pihak kami umat-Mu akan tetap setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas hadirat-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami lewat kitab Imamat yang membawa kami layak untuk datang kepada Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Mari yang siap merenungkan firman Tuhan dan pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah saudara, pada pertemuan berikut ini, hari ini kita akan menggabungkan 3 pasal ya saudara, 3 pasal. Dari Imamat 5, Imamat 6, dan Imamat yang ke-7. Tiga-tiganya itu sebenarnya berbicara tentang korban penebus salah. Ya, termasuk di dalamnya adalah rangkuman dari 5 korban yang pernah kita pelajari. Ya, 5 korban yang pernah kita pelajari. Apa saja itu? Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan hari ini dirangkum dengan apa? Korban penebus salah. Nah saudara, saya akan mulai dari pengertian seperti ini saudara. Orang Israel itu adalah umat pilihan. Mereka memiliki Allah yang kudus, Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah Yakub nanti menurunkan keturunan suku-suku Israel, 12 suku itu. Nah ada sebuah perjanjian dari Allah kepada bangsa Israel. Salah satu perjanjian itu bilang begini, Aku Allah yang kudus dan aku mau engkau juga hidup kudus.
Oleh sebab itu, segala dosa yang melekat dalam dirimu, hai umat Allah, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya umat Allah bisa bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa bersekutu dengan umatnya. Dia kudus, maka umatnya juga harus kudus. Itu inti kitab Imamat, saudara. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kelihatan sekali bahwa nyata itu dosa. Misalnya apa? Membunuh, mencuri, bersungut-sungut, menyembah ilah lain. Dalam kitab Perjanjian Lama, penyembahan kepada dewa-dewa lain itu adalah perzinahan rohani. Itu jelas nyata-nyata dosa. Namun demikian, ada aturan-aturan. Ingat ya, waktu di Gunung Sinai, Musa mendapatkan 2 loh batu isinya 10 perintah Allah. Dan ketika itu dijabarkan satu persatu, saudara, maka sampai kepada hal-hal yang sifatnya dosa yang tidak disadari. Kemarin kita sudah belajar itu. Nah, di dalam korban penebus salah ini, termasuk di dalamnya adalah dosa yang tidak disadari juga. Sebagai contoh, orang Yahudi, orang Israel, itu tidak bisa menyentuh binatang najis. Ya, binatang najis. Dia tidak bisa bersentuhan. Menyentuh saja sudah najis. Apalagi makan. Gitu. Ya, salah satunya saudara, babi. Ya, bagi bangsa Israel, ya, pada masa-masa kitab Imamat ini ditulis, saudara, itu binatang itu najis. Jangankan makan, menyentuh saja najis. Nah, kalau misalnya tanpa disengaja mereka menyentuh binatang najis itu, apa yang harus dilakukan? Ini problem, saudara. Sebab itu dinyatakan najis. Ya, misalnya lagi, menyentuh mayat. Ya, tanpa disengaja menyentuh mayat, itu juga najis. Banyak macam, saudara. Hal-hal yang sifatnya tidak disadari. Tetapi itu menjadi sebuah kenajisan. Misalnya begini, ada seorang perempuan pendarahan, lagi pendarahan nih, saudara, lagi pendarahan. Ya, kalau dalam bahasa sekarangnya kan menstruasi gitu ya. Kan orang pada nggak tahu dia menstruasi atau tidak, pendarahan atau tidak. Tiba-tiba mereka berkerumun, lalu nyenggol, menyentuh. Itu pun yang menyentuh dinyatakan najis. Makanya hukum orang Israel pada waktu itu, kalau perempuan pendarahan harus mengatakan, aku najis, aku najis, aku najis, supaya tidak disentuh orang. Nah, kalau tanpa disengaja itu terjadi, gimana cara menyelesaikannya? Misalnya lagi, teledor di dalam hal bersumpah. Ya, teledor dalam bersumpah, atau mereka tidak mau bersaksi. Itu juga dinyatakan berdosa dengan tidak disadari. Nah, tidak ada dosa yang boleh melekat dalam diri bangsa Israel, sekecil apapun. Termasuk tadi itu, tanpa disengaja menyentuh mayat. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan aturan-aturan. Supaya di dalam dosa yang tidak disadari ini, bangsa Israel melakukan sebuah ritual persembahan yang disebut sebagai korban penebus salah. Nah, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 akan kita rangkum korban penebus salah itu seperti apa. Mari kita baca, saudara. Imamat 5 ayat 11 sampai ayat 14 sampai 16 ya. Imamat pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Perjanjian Lama halaman 111. Demikian firman Tuhan. Korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa. Sudah lihat ya. Tuhan ngomong ke Musa, nanti Musa ngomong ke bangsa Israel lewat Harun. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya. Yaitu apa? Seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba.
dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Ayat 16. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, dari pasal 5 ayat 14 sampai 16 ini, saudara, kita mengerti sekarang mengapa Tuhan mewajibkan. Ini hukumnya wajib, saudara. Ya, hukumnya wajib. Siapapun yang berbuat dosa tanpa disadari ini harus datang kepada Tuhan. Nah, apa yang dipersembahkan, saudara, adalah domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Dari kumpulan kambing domba yang diambil harus domba jantan yang tidak bercela. Sekali lagi, memang rumit. Memang agak membuat repot bagi bangsa Israel. Tetapi ini yang diminta Tuhan. Saudara bisa bayangkan, bagaimana orang harus mengingat-ingat dulu kesalahannya. Mereka harus sadar dulu dosa-dosanya apa yang tidak disengaja atau tidak disadari. Baru setelah itu dia harus mengambil anak domba jantan dari kumpulan kambing domba itu, dan yang tidak bercacat celah. Itu memerlukan sesuatu pengorbanan yang tidak mudah, saudara. Saya mau katakan, berkorban itu tidak mudah. Berkorban itu ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Tapi itu yang diminta Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya korban kita dari pihak manusia, dari pihak bangsa Israel pada waktu itu, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan untuk kita. Kalau di Perjanjian Lama, sebesar apapun korban yang dibawa bangsa Israel, tidak sebanding dengan kasih Allah yang menyelamatkan mereka dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Dalam Perjanjian Baru, sehebat apapun korban kita, serumit apapun korban kita, sebesar apapun korban kita, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan lewat Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Untuk itulah, saudara, Tuhan mau supaya ketika Ia menetapkan aturan-aturan ini bagi bangsa Israel, yang diminta Tuhan hanya satu: taat seperti apa yang tertulis di dalamnya. Ketaatan inilah yang diminta Tuhan. Taat yang setia, artinya melakukan itu terus-menerus, saudara. Terus-menerus. Korban ini tidak pernah berhenti. Korban ini tidak pernah selesai. Tidak pernah. Sampai nanti. Sampai nanti. Ya, bagi orang Israel, sampai nanti bait suci dihancurkan, korban ini sudah tidak dapat dilakukan lagi. Karena bagi orang Yahudi, khususnya Yudaisme, mereka membawa korban itu harus di kemah suci pada masa imamat ditulis, atau di bait suci pada masa bait suci masih berdiri. Tapi sekarang sudah tidak ada bait suci lagi. Membawa korbannya kemana? Sudah tidak bisa, saudara. Bagi orang Yudaisme sekarang ini, tidak bisa membawa korban persembahan apapun kalau tidak di bait suci. Nah, sekarang bait suci nggak ada. Ya, mereka tidak beribadah. Mereka cuma berdoa. Di mana itu? Tembok barat. Atau disebut sebagai tembok ratapan. Sinagoga itu bukan tempat membawa korban persembahan. Sinagoga itu tempat untuk belajar atau membaca kitab suci. Tapi kalau membawa korban harus di bait suci Allah. Dan sejak tahun 70 Masehi, ketika ekspansi Roma dipimpin oleh Jenderal Titus, menghancurkan Yerusalem termasuk bait suci, maka sejak saat itu orang Israel sudah tidak bisa membawa korban persembahan lagi. Tetapi harus taat. Gimana caranya?
kedatangan Yesus sebenarnya sudah melengkapi, sudah menyederhanakan, dan sudah menyempurnakan korban-korban yang pernah dilakukan oleh umat Israel yang tertuang dalam kitab Imamat ini. 5 jenis korban sudah kita pelajari. 5 jenis persembahan yang harus dibawa kepada Tuhan sudah kita pelajari. Korban bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa, dan penebus salah. Semuanya sudah kita pelajari. Dan puji Tuhan, jenis 5-5-nya ini sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mengerti sekarang. Salah satu perkataan Yesus waktu di kayu salib. Dia katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Itu artinya mengandung arti bahwa baik korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah sudah selesai di dalam diri Yesus Kristus. Dulu rumitnya luar biasa, saudara. Saudara pelajari itu ya. 5 kali pertemuan ini kita belajar bagaimana rumitnya cara menghampiri Allah. Tapi lewat korban Tuhan Yesus, jam 3 petang dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu tiba-tiba dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu sudah tidak sekat lagi. Sudah tidak perlu ada korban bakaran lagi. Sudah tidak perlu ada korban sajian lagi. Tidak perlu ada korban keselamatan, penghapus dosa dan penebus salah. Sebab semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tidak ada ruginya kita mengerti belajar kitab Imamat ini. Karena sekarang kita mengerti sekarang betapa berharganya Yesus sebagai korban penebus hidup kita. Yang harusnya kita lakukan dengan rumit, sulit, ya, repot sekali, saudara. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, dia adalah korban bagi kita. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah roti kehidupan kalau tidak sebagai roti sajian. Dia adalah roti kehidupan. Dia mengatakan, aku roti hidup. Itu melambangkan apa? Korban roti sajian dalam Imamat 2 yang kita pelajari. Dia mencurahkan darahnya seperti seekor anak domba yang disembelih. Lalu darahnya dipercikkan di mezbah-mezbah. Tubuhnya dia cambuk. Bilur-bilurnya itu keluar dari tubuhnya untuk apa? Menyembuhkan kita. Melayakkan kita untuk bertemu dengan Bapa di surga. Memperdamaikan kita kembali dengan Bapa. Semua korban ini, 5-5-nya korban ini sudah terangkum dalam diri Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus buat kita semuanya. Kita mengerti sekarang. Yesus sungguh sangat berharga buat kita semuanya. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tadi pujian kita mengatakan, nggak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Nggak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Makanya sekali Yesus, tetap Yesus. Terima dia dengan ucapan syukur. Terima dia dengan seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita mengakui bahwa tanpa Yesus, kita masih melakukan ritual-ritual yang rumit ini, saudara. Tanpa Yesus, hidup kita akan habis waktunya hanya untuk membawa korban persembahan. Nah, kalau sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus, Yesus sudah mati buat kita. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Yang Tuhan minta cuma satu. Persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah tubuhmu. Bukan hanya untuk jemaat saja, tapi juga para imam-imam, para pekerja, para pengerja. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah waktumu, persembahkanlah pikiranmu, persembahkanlah hatimu. Hanya kepada Tuhan. Gak perlu bawa kambing domba lagi. Gak perlu bawa roti sajian.
Nggak perlu menyembelih lembu sapi lagi. Cukup datang kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu. Ya. Persembahkanlah waktumu. Dan persembahkanlah hartamu. Ada bagian Tuhan yang kita kembalikan. Sebab itu milik Tuhan. Sama seperti lemak dan seluruh isi perut. Waktu kita belajar tentang korban keselamatan. Semua dibakar. Itu bagian Tuhan. Itu milik Tuhan. Persembahkanlah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap memelihara anak-anaknya. Pada pertemuan hari ini kita menutup 5 jenis korban kepada Tuhan. Persembahan korban yang kita berikan pada Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya saudara. Ingat, supaya saudara ingat saudara. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Semuanya sudah kita pelajari dan kita imani itu semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Semakin cinta Yesus dan berikan apa yang menjadi miliknya. Hartamu, tubuhmu, waktumu, persembahkanlah kepada Tuhan. Maka engkau akan disebut sebagai umat yang diberkati Tuhan. Dan umat yang berkenan kepada Tuhan. Kapanpun dia datang, kita akan dijemput untuk dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, 5 pertemuan berturut-turut ini kami belajar dari kitab Imamat bagaimana mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa dalam diri Tuhan Yesus Kristus semuanya sudah terbayarkan lunas. Kami tidak perlu lagi membawa korban bakaran berupa binatang atau membawa korban sajian berupa tepung atau bulir gandum. Kami tidak perlu lagi menyembelih korban sebagai korban keselamatan. Kami tidak perlu lagi menyembelih korban untuk korban penghapus dosa dan penebus salah. Semuanya terangkum dalam diri Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami mau semakin mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Kami tidak akan menggantikan apapun juga. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Menggantikan kami yang harusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus mati buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami. Supaya kami kalau membawa korban persembahan. Kami diingatkan. Enggak seberapa. Dibanding dengan nyawa yang diberikan Yesus kepada kami. Harta kami. Waktu kami, pikiran kami, pelayanan kami, tenaga kami tidak seberapa jika dibanding dengan nyawa yang diberikan Yesus buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bertobat sungguh. Kalau kami masih suka mencuri apa yang menjadi milik Tuhan, tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami belajar bagaimana lemak dan seluruh isi perut itu harus dibakar supaya ada dupa yang harum. Itu milik Tuhan. Ampuni kami kalau kami berlambat-lambat atau bahkan sengaja melupakan membawa korban persembahan. Baik harta kami, baik hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dari kitab Imamat kami mengerti, semuanya yang menjadi milik Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Itulah korban yang menyukakan hati Tuhan. Lewat pembelajaran ini kami mengerti sekarang. Ada hak Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Berkati yang melihat program ini. Semuanya mengerti bahwa dalam diri Yesus Kristus sudah terlunas bayar semua korban itu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati rumah tangga. Berkati usaha bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati pelayanan kami, kesehatan kami, sukacita kami. Semuanya dilimpahkan Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya.
mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.